Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa UBSI Kaliabang dari kelas 15 2C 05 ingin mempresentasikan mengenai koordinat kartesian dan grafik persamaan. Tapi sebelum kami masuk dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu isi dari anggota kelompok 2. Kami dari kelompok 2 berisikan 4 anggota. Anggota yang pertama ada saya, Ersan Daud, dengan NIM 15240316. Saya yang mempresentasikan mengenai pembukaan juga penutupan, dan saya akan memaparkan materi mengenai koordinat kartesian. Lalu ada anggota kedua, yaitu Roland Putra Tambunan dengan NIM 15240920. Roland akan mempresentasikan mengenai grafik persamaan. Lalu anggota yang ketiga ada Nirmala Ajisasi Kurmalasari dengan NIM 15240657. Nirmala akan memaparkan materi mengenai studi kasus pada koordinat kartesian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu anggota yang terakhir ada Muhammad Zaid dengan NIM 15240022. Zaid akan mempresentasikan mengenai studi kasus grafik persamaan di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama itu ada untuk memahami konsep koordinat kartesian dan juga grafik persamaan. Kita akan belajar mengenai pengertiannya, asal muasal konsep koordinat kartesian ini. Kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang ada, absis, dan segala macamnya. Juga kita akan belajar mengenai penjelasan grafik persamaan lurus, grafik persamaan kuadrat, juga gradient. Lalu yang kedua, kita akan memahami penjelasan rumus-rumus yang digunakan pada koordinat kartesian juga grafik persamaan. Dan juga dalam permasalahan-permasalahan yang ada, kita akan mengasih rumus yang berbeda. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah untuk kita memahami contoh studi kasus atau penerapan materi koordinat kartesian juga grafik persamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah menyiapkan 2 contoh studi kasus. Yang pertama untuk koordinat kartesian dan yang kedua untuk grafik persamaan yang akan dipaparkan pada akhir video. Baik, kita akan mulai saja. Let's go. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menggambarkan kedudukan dari suatu titik. Diperlukan suatu acuan, yaitu sistem koordinat yang biasa disebut koordinat kartesius. Nah, namanya ini diambil dari nama penggagasnya, yaitu René Descartes. Titik koordinat kartesius, pasangan bilangan x, y yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang datar. Bidang datar ini terdiri dari 2 sumbu, yaitu saling tegak lurus, yaitu sumbu x horizontal dan sumbu y vertikal. Berikut ada contoh gambar dari titik koordinat kartesius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai absis dan ordinat. Setiap titik pada bidang kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu x. Nah, sumbu x ini sering disebut dengan nama absis. Sedangkan jarak tertentu ke arah sumbu y itu disebut dengan nama ordinat. Jadi sumbu x itu adalah yang horizontal, absis, sedangkan sumbu y itu adalah yang vertikal ke atas, disebut ordinat. Absis dan ordinat mewakili pasangan bilangan atau pasangan lurus yang disebut koordinat. Jadi, biasanya titik koordinat itu ditulis dalam tanda kurung. Nah, yang pertama diawali selalu dengan koordinat x dan selanjutnya diikuti dengan koordinat y, x, y. Nah, pada koordinat kartesius itu dibagi jadi 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran 1 memiliki absis positif dan ordinat positif.
kuadran kedua memiliki absis negatif tapi ordinatnya positif. Sedangkan koordinat ketiga mempunyai absis dan ordinat yang negatif. Dan kuadran yang keempat mempunyai absis positif tapi ordinatnya negatif. Nah, apa sih itu kuadran? Kuadran adalah garis tegak lurus pada bilangan kartesius yang membagi bidang menjadi 4. Nah, itulah disebut dengan nama kuadran. Baik, saya Roland. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai grafik persamaan. 1. Grafik persamaan garis lurus. Garis lurus merupakan kurva sederhana yang merupakan objek dimensi 2 atau objek geometri. Garis dibentuk oleh minimal 2 titik pada bidang koordinat dan apabila ditempatkan pada suatu koordinat bidang, garis tersebut mempunyai persamaan. Misalkan titik A X1 Y1 dan A X2 Y2, maka untuk menentukan garis lurus hanya dengan menghubungkan titik-titik tersebut dengan persamaan garis. Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Dengan demikian, tidak ada dua garis yang berimpit yang memiliki persamaan yang sama. Bentuk umum untuk persamaan linear adalah Y sama dengan MX tambah C, disebut bentuk implisit, atau AX tambah B Y tambah C sama dengan 0, bentuk eksplisit. Dalam hal ini, konstanta M adalah gradien garis dan konstanta C merupakan titik potong garis dengan sumbu Y. Gradien. Kemiringan atau gradien merupakan ukuran kecuraman suatu garis. Kemiringan gradien M dari garis itu didefinisikan oleh M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Garis yang sejajar dengan sumbu Y memiliki gradien M sama dengan 0, sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki M sama dengan 1. Dua garis lurus dikatakan sejajar jika dan hanya jika keduanya mempunyai kemiringan yang sama, M1 sama dengan M2. Dua garis dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika M1, M2 sama dengan -1, yaitu kemiringan yang satu merupakan negatif kebalikan yang lain, yaitu M1 sama dengan -M. Jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis, misalnya suatu garis melalui sebuah titik, yaitu X1, Y1, kamu dapat menentukan persamaan garis lurusnya dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jika diketahui dua titik yang dilalui garis, misalnya suatu garis melalui dua buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, kamu bisa menggunakan rumus Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A X pangkat 2 tambah B X tambah C. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat yaitu 1. Memiliki grafik yang simetris, 2. Berbentuk parabola, dan yang ketiga hanya memiliki titik maksimum saja atau titik minimum saja, tidak keduanya. Diskriminan persamaan kuadrat. Rumus A, B, C sebagai berikut. X
1,2 sama dengan minus B ditambah atau dikurang akar D dibagi 2A. D sama dengan B pangkat 2 dikurangin 4AC. Baik, di sini saya Nirmala akan melanjutkan presentasi untuk memaparkan materi mengenai studi kasus menggunakan konsep koordinat kartesius. Di sini kita mengambil latar belakang sebuah kasus, yaitu adanya mahasiswa dari kampus BSI Kaliabang yang ingin pergi makan ke Gacoan. Ada 3 cabang Gacoan di sekitar kampus BSI Kaliabang, yaitu Mi Gacoan Golden City, Mi Gacoan Juanda, dan Mi Gacoan Cut Mutia. Maka di sini kita ingin mencari cabang Gacoan mana yang paling dekat dari kampus mahasiswa tersebut. Untuk langkah pertamanya, kita tentukan terlebih dahulu koordinat GPS lokasinya. Untuk koordinatnya sendiri, kita ambil dari GPS Google Maps. Untuk lokasi yang pertama ada kampus BSI Kaliabang dengan alamat Jalan Raya Kaliabang nomor 8 Perwira Bekasi Utara. Kita dapatkan koordinat GPS-nya yaitu latitude-nya ada di minus 6,205 dan longitude-nya di 107,015. Untuk lokasi yang kedua ada Mi Gacoan Golden City dengan alamat Perum Golden City Blok B nomor 2 Teluk Pucung Bekasi Utara. Kita dapatkan koordinatnya ada di minus 6,210 dan longitude-nya 107,020. Untuk lokasi yang ketiga ada Mi Gacoan Juanda yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 Bekasi Timur. Kita dapatkan koordinat GPS-nya di minus 6,228 dan 107,022. Dan lokasi yang terakhir yaitu Mi Gacoan Cut Mutia dengan alamat di Jalan Cut Mutia nomor 88 Bekasi Timur. Kita dapatkan koordinat latitude-nya di minus 6,222 dan koordinat longitude-nya di 107,023. Setelah mendapatkan titik-titik koordinat tersebut, kita cari selisihnya antara latitude dan longitude dari lokasi BSI Kampus Kaliabang dengan ketiga cabang Gacoan tersebut. Yang pertama, selisih antara Kampus BSI Kaliabang dengan Gacoan Golden City adalah untuk data latitude-nya di 0,664 dan data longitude-nya di 0,005. Lalu untuk Gacoan Juanda, itu selisihnya ada di delta latitude 0,022 dan delta longitude 0,007. Dan yang terakhir di Gacoan Cut Mutia, selisih dari koordinatnya adalah untuk delta lat-nya ada 0,016 dan delta longitude-nya ada di 0,008. Langkah selanjutnya, kita mencari jarak dari ketiga cabang Gacoan tersebut ke kampus BSI Kaliabang. Di sini kita menggunakan rumus, yaitu jarak sama dengan akar delta latitude di pangkat 2 ditambah dari delta longitude pangkat 2 dikali 111 dengan 1 derajat adalah sama dengan 111 km di ekuator. Yang pertama kita mengambil dari cabang Gacoan Golden City. Kita masukkan ke dalam rumusnya dari data latitude-nya yaitu 0,004 dikuadratkan ditambah dengan longitude-nya yaitu 0,005 dikuadratkan, lalu hasilnya dikalikan 111. 0,004 dikuadratkan hasilnya adalah 0,00016 dan 0,005 dikuadratkan hasilnya 0,00025, lalu dikalikan 111. Hasil dari penjumlahan kedua latitude dan longitude-nya yaitu hasilnya 0,00041 dikali 111. Jadi hasilnya adalah 0,004 dikalikan 111, hasilnya adalah 0,71 km. Lalu yang kedua adalah Gacoan Juanda. Kita masukkan rumus latitude dan longitude-nya ke dalam rumus.
Yang pertama, latitude-nya itu ada 0,002 dikuadratkan, lalu ada longitude-nya 0,007 dikuadratkan, lalu dikali 111. 0,022 dikuadratkan hasilnya 0,000484, dan 0,007 dikuadratkan hasilnya 0,00049. Lalu dikuadratkan, setelah dijumlah hasilnya lalu dikali 111. Jadi setelah dijumlah hasilnya adalah 0,000533, diakarkan lalu dikali 111, hasilnya 0,023 dikali 111, yaitu 2,56 km. Dan yang terakhir, untuk cabang gacuan Cut Mutia, kita masukkan koordinat latitude dan longitude-nya ke dalam rumus, yaitu latitude-nya 0,016 dikuadratkan ditambah longitude-nya 0,068 dikuadratkan, lalu setelah dijumlah diakarkan lalu dikali 111. 0,016 dikuadratkan hasilnya 0,00256, dan 0,008 dikuadratkan hasilnya 0,00064. Keduanya dijumlahkan hasilnya 0,00032, dikalikan 111 setelah diakarkan, maka 0,0179 dikali 111 hasilnya 1,99 km. Setelah dihitung, ketiganya mendapatkan hasil estimasi jarak lurus dari ketiga cabang gacuan tersebut. Yang pertama, ada mie gacuan Golden City. Kita ketahui jaraknya dari BSI Kaliabang adalah 0,71 km. Yang kedua adalah lokasi mie gacuan Juanda, memiliki jarak dari BSI Kaliabang sekitar 2,56 km. Dan yang terakhir, mie gacuan Cut Mutia memiliki jarak dari BSI Kaliabang sekitar 1,99 km. Dari sini bisa kita temukan bahwa cabang gacuan yang paling terdekat dari kampus BSI Kaliabang adalah mie gacuan Golden City dengan jarak dari BSI Kaliabang hanya sekitar 0,71 km. Di sini kita berikan juga 3 lokasi cabang mie gacuan dengan kampus BSI Kaliabang dari Google Maps. Jika ditarik lurus, jarak antara kampus BSI Kaliabang yang terdekat adalah dengan mie gacuan Golden City. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus grafik persamaan linear berdasarkan kegiatan kewirausahaan siswi SMK bernama Lala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Yaulhaq, NIM 152400021, kelas 152C05. Jadi, dalam kasus ini, Lala menjual makanan ringan berupa cheese roll kepada teman-teman sekolahnya. Ia menetapkan harga jual sebesar 5.000 untuk proporsinya. Untuk menganalisis usahanya secara matematis, kita gunakan pendekatan fungsi linear. Di sini kita mendefinisikan variabel X sebagai jumlah porsi yang terjual dan variabel Y sebagai total pendapatan dalam rupiah. Maka, hubungan antara X dan Y dinyatakan dengan persamaan linear, yaitu Y sama dengan 5.000X. Artinya, pendapatan Lala bertambah secara konstan sebesar 5.000 untuk setiap porsi cheese roll yang terjual. Tabel yang ditampilkan merupakan hasil substitusi beberapa nilai X ke dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai Y-nya. Sebagai contoh, jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 5.000 dikali 1, yang hasilnya 5.000. Dan jika X sama dengan 5, maka Y sama dengan 5.000 dikali 5, yang hasilnya 25.000. Dan jika X sama dengan 10, maka Y sama dengan 50.000, dan seterusnya. Dari sini kita melihat bahwa grafik yang terbentuk akan berupa garis lurus yang naik, menunjukkan hubungan yang positif dan proporsional antara jumlah porsi terjual dengan total pendapatan. Pendekatan ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan usaha. Misalnya, untuk menetapkan target pendapatan harian. Jika Lala ingin memperoleh 75.000 dalam sehari, maka 75.000 dibagi 5.000, yang hasilnya 15. Maka
ia perlu menjual sebanyak 15 porsi. Studi kasus ini sendiri memperlihatkan bagaimana konsep fungsi linear tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks kewirausahaan siswa. Demikian dari saya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai pemaparan materi koordinat kartesius juga grafik persamaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen kami, Pak Krisna Fajar. Kami akan terus belajar untuk lebih baik lagi dari presentasi kami saat ini. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. See you dan bye-bye.